Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gini. Selamat pagi anak-anak Ibu ya. Alhamdulillah Ibu bisa lihat kalian lagi. Alhamdulillah sehat semua. Masih semangat semua dalam PJJ-nya. Kondisi belajar kayak gini emang bukan yang kita mau. Kami juga nggak mau belajar dalam kondisi kayak gini karena kalian udah kelas 3, harus belajarnya harus yang tatap muka, harus banyak praktek karena nantinya akan ada ujiannya itu karena lebih banyak yang tahun ini gitu. Cuman karena kondisinya seperti ini, jadi kita semua harus jaga kesehatan masing-masing di rumah. Apabila ada kendala dalam pembelajaran atau handphonenya bermasalah atau kuotanya bermasalah, mohon diinformasikan ke Ibu. Kemudian untuk kelas 3, sebenarnya kalau kita belajarnya normal, ini kita belajarnya nggak lama, cuman beberapa bulan aja gitu. Habis itu kalian bulan Desember itu sudah masuk ke teori, ke praktek apa namanya praktek-praktek, kemudian tryout, kemudian simulasi ujian. Nah, cuman karena kondisinya seperti ini, kayaknya mungkin ada beberapa jadwal yang dimundur. Gitu, harus LSP masuk Januari Februari, tapi karena kalian belum latihan sama sekali, kemungkinan nanti LSP-nya bisa diundur jadi pertengahan tahun depan. Gitu. Kemudian untuk materi-materi kejuruan, untuk yang awal-awal memang kita masih membahas tentang pengenalan, tentang pengertian-pengertian, belum masuk kepada yang namanya praktek gitu. Jadi memang beberapa minggu ini guru-gurumu yang kejuruan terutama itu memang masih memberikan dalam porsi yang masih praktek. Masih yang teori, pengertian humas, pengertian kepegawaian, pengertian keuangan, gitu. Kemudian sampaikan salam kepada orang tuamu di rumah, ucapkan salam terima kasih dari kami di sini, dari Ibu, karena orang tuamu sudah membantumu untuk belajar di rumah, mendampingi belajar di rumah, dan itu rasanya nggak mudah. Apalagi yang ada kamu, kemudian adik kamu juga harus sekolah online juga, kemudian adiknya lagi juga, terus kakak kamu juga, rasanya itu nggak mudah di zaman seperti ini. Makanya Ibu selalu bilang, apabila ada kendala apapun, boleh japri Ibu. Nanti kita cari solusi sama-sama, gitu ya. Kemudian Rijal, tolong kakinya yang sopan, duduknya yang betul, ya, karena ini di record. Kemudian untuk pemantapan materi yang kemarin, di OTK Keuangan, kita ini masih membahas tentang ruang lingkup dana kas kecil. Jadi masih tentang pengertian-pengertiannya aja. Apa sih kas kecil? Untuk apa sih kita belajar kas kecil? Mungkin waktu kita kelas 11, kita pernah belajar bagaimana cara mendokumentasikan, kayak kwitansi, kita bikin kwitansi, kemudian kita bikin bukti pengeluaran kas, dalam bentuk AR, account receivable atau account payable, gitu ya, piutang dan hutang, itu pendokumentasiannya. Nah, sekarang kita mau belajar ke dana kas kecil. Kas kecil ini di perusahaan itu masuknya ke bagian keuangan. Bagian keuangan, di mana pelaksananya adalah administrasi keuangan, gitu, orang admin keuangannya. Jadi diharapkan dengan jurusan OTKP mempelajari ini, diharapkan ketika nanti terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia wirausaha, kalian sudah siap tentang membuat alur keluar masuknya uang kas atau uangmu, gitu ya. Uang kas kecil, kalau ada uang masuk nyatetnya gimana, uang keluar masuknya gimana, kemudian ketika ada biaya ini prosedurnya kemana, seperti apa gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian di sini silakan diperhatikan handphonenya. Ibu mau memberikan slide. Ini sedikit banyak dari materi yang kemarin, cuman ini adalah pengayaan. Jadi kalau yang kemarin fokus lihat-lihat PPT-nya, yang kemarin Ibu kasih. Nah, ini adalah pengayaannya. Ditunggu ya.
Ya, mohon disimak, nggak lama ya. Tunggu. Ini masih ada yang mau masuk lagi nih temanmu nih. Tunggu ya. Nanti seperti yang Ibu bilang, bulan Agustus nanti kita akan ada tatap muka. Tapi tatap mukanya itu bentuknya bukan seperti kita belajar di kelas. Ini lebih ke seperti drive-thru. Mungkin kalau ada yang sering beli McD pakai mobil sambil lewat, nah nanti sistem tatap mukanya seperti itu. Nah modelnya mau seperti apa nanti masih kita rundingkan lagi, karena kalau buat kelas 3, kalau nggak ada tatap muka sama sekali, itu memang menyulitkan sih, karena kelas 3 itu materinya padat, kemudian juga banyak yang harus dipraktekkan, jadi nggak bisa kalau hanya lewat video, kemudian kalian menyimak PPT, itu. Ya, silakan dibuka mic-nya. Ini tampil di layar kalian nggak? Tampil. Tampil ya. Agak ada, Bu. Mana, Bu? HP lu. Ada nggak? Tampil nggak? Tampil ya. PPT-nya tampil ya. Tampil. Tampil. Bu. Tampil. Nah, Ya, baik. tes. Ya. Basic. Ya, terima kasih. Yang sudah tampil, baik, terima kasih. Berarti tampil, silakan dimatikan lagi speakernya. Tampil, Bu. Ya, terima kasih. Meng, mandi, Meng. Udah Jukri. Meng, mandi, Meng. Jikro. Oke, bisa dimatikan dulu speakernya. Jamet. Ya. Nah, ini adalah PPT untuk otomatisasi tata kelola keuangan. Ini sebetulnya pengayaan dari materi PPT yang kemarin Ibu kasih. Nah, ini adalah situasi, foto ini kalau kamu lihat kakak kelasmu, ini adalah situasi ketika kamu sedang ujian LSP. Ya, yang 2 hari kemudian hasilnya bukan angka, tapi hasilnya adalah kompeten dan tidak kompeten. Di mana semua tugas perkantoran ini kamu kerjakan sendiri. Jadi tidak bisa bekerja sama atau bertanya dengan temannya. Kemudian ini pun juga yang menjadi asesormu atau yang menjadi pengawasmu bukan gurumu di Tribuna, tapi guru dari sekolah lain. Bisa jadi dari sekolah negeri atau sekolah swasta di Jakarta Selatan. Begitu. Nah, untuk kamu mahir dalam melaksanakan LSP ini, ya, ini membutuhkan pelatihan atau praktek ya yang intens. Jadi makanya Ibu bilang kalau misalnya kita belajar yang masih online begini terus, kita akan sulit untuk menghadapi LSP seperti ini. Gitu. Kemudian ini adalah rangkaian dari ujian kelas 3-mu. Jadi selain UN, US, kemudian UPRA, ujian praktek, ada LSP, itu ujian kejuruanmu. Nah, ini sepintas ya, jadi kita harus sama-sama siap. Ibu juga sedang merancang bagaimana nanti kelas 12 OTKP ini berlatih atau
apa namanya ya, praktek gitu, praktek untuk LSP ini, karena nanti akan dikerjakan banyak seperti mendokumentasikan surat, kemudian kas kecil, kemudian ada lagi membuat agenda kerja pimpinan, kemudian ada lagi membuat jadwal pimpinan, kemudian perjalanan dinas, surat menyurat, kearsipan, ini banyak dan ini dikerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, hasilnya adalah kompeten dan tidak kompeten. Oke, ini sekilas tentang LSP. Ini akan kita siapkan bersama-sama. Kemudian next. Nah, ini pengayaan materi KD 10 ruang lingkup dana kas kecil. Kalau kemarin kalian lihat PPT-nya yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, kemudian ada juga di YouTube. Kemarin sudah banyak yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan membahas 3 hal intinya. Yang pertama, pengertian kas dan kas kecil keuangan, kemudian alasan, tujuan, fungsi, dan karakteristik kas kecil, kemudian adalah petugas pelaksanaan kas kecil. Pengertian kas kecil dan kas kecil keuangan. Pengertian kas. Kas yaitu tempat menyimpan uang, ya ini mah udah pasti. Kemudian kas yaitu uang atau uang tunai. Kas yaitu tempat membayar dan menerima uang. Kemudian kas yaitu alat pembayaran tunai. Kas itu adalah uang yang siap dicairkan di bank. Kemudian kas yaitu apa yang harus dimiliki untuk mempertahankan aset. Kemudian kas dapat diubah atau dicairkan menjadi uang tunai. Itu berbagai macam pengertian dari kas. Jadi banyak banget pengertian dari kas. Kemudian yang termasuk kas perusahaan, yaitu uang tunai. Udah tahu ya, semua uang tunai itu apa? Ada uang kertas, ada uang logam, uang kertas juga ada yang 100.000, kemudian ada yang 50.000 dan sebagainya. Kemudian uang tunai itu adalah uang yang beredar di masyarakat umum dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Kemudian yang termasuk kas selain uang tunai adalah cek. Nah, ini kemarin kan kalian sudah mencari apa itu pengertian cek. Cek itu adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek atas bawah cek. Nanti ketika kalian sudah bekerja, sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi pemilik perusahaan, kalian pasti akan mempunyai uang banyak di bank. Dan itu kalian nggak bisa kalau transaksinya itu harus lewat ATM, harus kalian setiap hari bawa uang segepok banyak di tas, itu nggak mungkin. Jadi nantinya kalian akan memungkinkan membuat tabungan yang berupa cek. Jadi ketika nanti kalian mau mengeluarkan uang sejumlah 5 juta, kalian nggak perlu tuh repot-repot bawa uang sekoper di tas, atau kalian ke ATM segala macam karena nggak sempat waktunya, jadi kalian tinggal membuat cek kemudian kalian berikan kepada bawahan kalian. Ini insya Allah benar kalian menjadi pengusaha sukses nanti, kalian bisa mempunyai tabungan yang bisa menerbitkan cek. Kemudian yang termasuk kas, ada cashier's check, yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank yang merupakan surat perintah bayar dari bank kepada bank itu sendiri. Ini contohnya. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk transaksi luar negeri, cashier's check ini. Kemudian termasuk ada traveler's check, cek perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk kepentingan orang yang berpergian dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini contoh rupiah traveler's check. Cuman ini keluaran tahun lama, ini udah tahun zaman dulu seperti ini. Ya, jadi kalau biasa ini bentuknya kayak uang, karena ada nominalnya di sini 500.000, tapi ini bukan uang. Ini adalah rupiah traveler's check. Ini ketika kamu keluar negeri, kamu bawa ini aja selembar, nanti di sana bisa ditukarkan. Ini produknya Bank Bumi Daya, ya, dikeluarkan di Jakarta. Nanti ketika kamu sudah bekerja di perusahaan model perusahaan besar, kamu mau keluar negeri, tugas dinas keluar negeri, nah biasanya dari atasanmu atau dari sekretarismu, dia akan menyiapkan traveler check supaya apa? Ketika nanti kalian di luar negeri, kamu di luar negeri, itu mencairkan uang untuk membeli sesuatu, membayar sesuatu, itu nggak pusing, karena di sana kan money changer banyak, jadi tinggal diproses aja di sana.